Pak mereka merasa bahwa Dayon Keplo dan juga Won Chipper membodohi penggemar mereka. Asli ya, mereka tuh kayak nggak dapetin line teman-teman. We fresh, we go, dead. Hai guys, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan kayak gitu ya. Ya, aku juga tahu bahwa tidak segala sesuatu berjalan dengan baik, but aku harap kalian dapat melakukannya dengan baik. Keep fighting ya, don't give up. Nah, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang banyak hal banget mengenai Keplo. Dan aku juga sudah rangkum, dan makanya aku juga sudah buat video spesial khusus pembahasan mengenai Keplo. Dan aku juga harap semoga dengan materi-materi yang sudah aku rangkum, itu tidak akan membuat kalian ketinggalan apapun. Oke? Dan langsung saja kita mulai dari topik yang pertama mengenai Keplo. Kita itu akan ngebahas tentang salah satu member dari Keplo. Dan ini juga cukup ngejutin aku. Jujur aku kaget banget teman-teman, karena mereka itu kan baru debut ya. Habis itu mereka juga udah diterpa dengan rumor seperti ini. Jujur aku juga shock banget, dan aku di sini merasa bahwa ini tuh nggak bener. Jadi untuk member yang aku maksudkan di sini adalah Dayon. Jadi ada rumor yang mengatakan bahwa Dayon ini berkencan dengan salah satu member dari boy group Chipper yang bernama Won. Dan sekedar informasi saja, Chipper ini juga merupakan rookie boy group kayak gitu. Kayak yang baru-baru ini juga sih debutnya, tapi ya lumayan lah gitu, dan masih kita kategorikan sebagai rookie kayak gitu. Lalu di sini mungkin ada kawan-kawan yang bertanya, "Kak, kenapa sih ada rumor yang mengatakan bahwa Dayon itu berkencan dengan Won? Apa sih alasannya?" Nah, hal itu dikarenakan menjelang beberapa hari comebacknya Keplo. Kalau nggak salah H-2 atau nggak H-1, aku lupa banget, dan mungkin ada yang masih ingat, nanti langsung aja komen di kolom komentar. Jadi di sini ada seorang pengguna anonim. Anonim ini mengklaim bahwa untuk Dayon dan juga Won ini berkencan. Habis itu dia juga di sini menyertakan beberapa foto-foto, yang mana foto-foto ini dia sebut sebagai bukti kuat bahwa Dayon dan juga Won berkencan. Lalu seperti apa sih foto-fotonya? Yuk kita ke poin dan juga mari kita nilai bersama-sama. Foto yang pertama. Di foto yang pertama ini kita dapat melihat bahwa untuk Dayon dan juga Won itu terlihat seperti berada di tempat yang sama dan di waktu yang sama juga. Foto yang kedua. Nah, di foto ini menunjukkan bahwa mereka itu seperti punya casing couple, casing HP couple. Dan juga banyak yang mengklaim bahwa foto latar belakang dari ponsel Dayon adalah foto yang sama persis seperti yang diambil oleh member Chipper tersebut. Jadi guys, dikarenakan hal-hal itulah banyak yang berspekulasi bahwa mereka itu berkencan. Oh ya, di sini mungkin ada dari kalian yang juga masih belum paham banget. Kalau di Korea Selatan itu banyak yang sering kali pakai barang-barang couple, teman-teman. Tapi sorry ya kalau kalian dengerin suara yang kayak gitu. Soalnya di sini ada orang yang lagi renovasi, teman-teman. Aku dari tadi nungguin gitu kapan selesai, tapi emang nggak akan selesai deh. Dan kalau aku nungguin ya nggak bakalan dibuat juga video ini. Sorry ya kalau kalian tidak nyaman dengan suara-suara tersebut. I'm so sorry banget. Soalnya aku juga nggak bisa apa-apa kawan-kawan. Oke, balik lagi berbicara mengenai Dayon sama Won. Tadi kita bicara tentang barang couple ya. Nah, di Korea Selatan sendiri itu untuk pasangan-pasangan yang ada di sana kerap kali beli barang-barang couple. Entah itu bajunya yang couple atau jepitan rambut, mungkin ada yang couple juga loh jepitan rambut. Habis itu ada juga yang sama casing ponselnya, tas juga sering sama, jam tangan sering banget, gelang juga, kalung juga, ada kawan-kawan kayak gitu. Kenapa sih mereka itu sering pakai yang namanya barang-barang couple? Ada yang tahu alasannya? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Kalau aku sebagai orang awam melihatnya mereka sering pakai barang couple supaya orang-orang tahu mereka berkencan, atau enggak supaya mereka itu terlihat kayak lucu gitu loh, pasangan-pasangan cowok gitu loh guys. Nah, kalau kalian sendiri gimana opininya? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Apa sih alasan kenapa banyak pasangan-pasangan di Korea yang kerap kali menggunakan barang-barang couple? Dan guys, seperti inilah komentar-komentar dari netizen Korea mengenai rumor dating dari Dayon. Coba kita lihat ya bersama-sama. Bukankah dia yang punya karakter kejam dan ambisius? Siapa sih yang dimaksudkan di sini, Dayon atau Won? Dia seperti itu sih dalam ingatanku. Kenapa dia membuatnya begitu jelas bahwa dia itu berkencan, padahal dia itu masih rookie? Mereka seharusnya tidak membuatnya begitu jelas sih bahwa mereka itu berkencan. Kenapa mereka membuatnya begitu jelas bahwa mereka berkencan ya? Ada begitu banyak idol, jadi aku pikir mereka harus berada di perusahaan yang sama atau memiliki tempat di mana mereka berhubungan untuk menjadi teman. Tetapi saya kira industri hiburan lebih kecil dari yang aku kira. Bagaimana dia bisa melakukan ini ya sebelum comebacknya? Ini sebenarnya sangat tidak terduga ya bahwa Kim Dayon yang ketahuan berkencan bukan dengan anggota lain. Lalu ada juga yang berkomentar, bagaimana seorang rookie bisa seperti itu? Lalu gimana nih respon dari para agensi? Mulai dari agensinya Chipper sampai agensinya Keplo. Coba untuk pertama kita lihat dulu bagaimana respon dari agensinya Keplo. Agensi Keplo mengatakan seperti ini, sulit untuk memberikan tanggapan karena ini masalah pribadi. Seperti itu ya kata-katanya. Habis itu untuk agensinya Chipper atau Rain Company mengatakan, sulit untuk mengkonfirmasi detail terkait rumor kencan. Kami menghormati privasi pribadi atas kami.
Jadi kawan-kawan, seperti itulah respon dari agensi. Dan di sini mungkin ada yang bertanya, Kak, kalau mereka dating nih, impact yang akan mereka dapatkan apa sih gitu? Apakah besar ya pengaruhnya untuk mereka dan juga grup mereka? Nah, kawan-kawan, seperti yang aku lihat ya, untuk masalah dating sebenarnya hal yang paling jelas terlihat adalah bagaimana perilaku dari para penggemar. Itu aja sih. Perilaku penggemar yang mungkin pada awalnya akan rela gitu, akan mengeluarkan uang yang banyak buat kalian, itu kemungkinan nggak akan lagi kayak gitu. Kita ambil ya salah satu contoh kasus, misalnya kayak Kang Seung-yeon dari Winner. Kang Seung-yeon dari Winner itu kan beberapa waktu sebelumnya itu pernah dirumorkan dating, dan itu juga berimbas terhadap bagaimana perilaku konsumsi penggemarnya. Kita juga sudah melihat berita bahwa untuk penonton konsernya Kang Seung-yeon itu kayak berkurang gitu loh teman-teman. Jadi kembali lagi sih, impact terbesarnya kemungkinan pada penggemar. Jadi penggemar yang tadinya royal banget sama kalian dan juga mungkin loyal, itu bakalan berkurang teman-teman. Kayak gitu. Makanya banyak idol yang berkencan secara diam-diam. Bukan dikarenakan mereka itu nggak mau berkencan, atau bukan dikarenakan mereka itu nggak menghargai pasangannya, tapi dikarenakan mereka di sini menjaga hati para penggemar. Kenapa hati para penggemar dijaga? Karena kalau hati para penggemar ini sudah tersakiti, atau mereka sudah tahu idol favoritnya berkencan, mereka biasanya akan mengurangi pola konsumsi yang berlebihan terhadap idol tersebut, dan kemungkinan mereka akan meninggalkan idol itu. Jadi gitu teman-teman. Dan guys, di sini aku juga sudah dapetin sebuah artikel. Artikelnya itu menjelaskan bahwa K-netizen itu sudah menjelaskan mengapa mereka merasa bahwa Daeyeon Keplo dan juga Won Chipper membodohi penggemar mereka. Oke, kayak gitulah pendapat dari netizen Korea di sini, dan aku akan langsung saja bacakan pendapat dari netizen Korea kenapa mereka itu berpendapat bahwa untuk Daeyeon sama Won ini seperti membodohi penggemar mereka. Jadi guys, menurut salah satu netizen, Daeyeon membagikan foto memamerkan tas Nike barunya melalui aplikasi komunitas penggemar. Dan dia juga menyuruh para penggemarnya untuk mendapatkan tas yang sama agar tas tersebut bisa menjadi item yang cocok untuk couple. Belakangan diketahui ternyata Won Chipper juga terlihat membawa tas yang sama. Dengan lebih banyak foto yang dibagikan oleh para idol di aplikasi komunitas penggemar mereka, penggemar dengan cepat menemukan kesamaan dalam foto-foto tersebut. Seperti latar belakang yang sama, pakaian, dan juga item yang serasi yang dikenakan oleh kedua idol itu. Banyak netizen yang menyatakan bahwa mereka marah karena kedua idol tersebut secara terang-terangan memposting foto di aplikasi komunitas penggemar dan juga membuatnya jelas bahwa mereka sedang berkencan. Adapun untuk netizen berkomentar lebih lanjut seperti ini, langsung aja aku bacain ya. Sejujurnya mereka tidak ditemukan oleh Dispatch atau apapun, tetapi mereka ditemukan karena foto yang mereka posting di aplikasi komunitas penggemar. Ini benar-benar menipu penggemar mereka. Anggota Chipper itu mengirim foto yang diambil pacarnya untuk penggemarnya. Lol, mereka benar-benar membodohi para penggemar mereka. Jika mereka mengirim foto yang mereka ambil satu sama lain kepada penggemar mereka seperti ini, itu berarti mereka tidak berusaha menyembunyikannya bahwa mereka itu berkencan. Ya, seperti itulah beberapa respon dari netizen mengenai topik yang satu ini. Dan kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita itu akan ngebahas tentang hashtag Keplo Disband. Kenapa untuk hashtag Keplo Disband itu menjadi trending? Setelah aku kulik lebih dalam, ternyata itu dikarenakan line distribution terhadap lagu terbaru dari Keplo yang bertajuk We Fresh. Honestly ya guys, tanpa melihat line distribution dan kita hanya menonton musik videonya, kita sudah tahu member-member yang di sini mendapatkan line distribution yang sedikit. Ada dua member di sini yang menurut aku line distributionnya itu benar-benar dikit, yakni Bahiyi sama Xiaoting. Menurut aku mereka itu benar-benar dikit banget. Kita ambil sampel ya, line-nya Bahiyi. Bahiyi kalau nggak salah line distributionnya adalah We Fresh, ta 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 ta. Apalagi line distributionnya aku lupa banget. Mungkin ada yang bisa nambahin, nanti langsung aja komen di kolom komentar. Apalagi untuk ke Xiaoting ya. Jauh. Itu line distributionnya Xiaoting. Ya emang sih kalau setelah diakumulasikan line distributionnya jadi belasan detik gitu teman-teman. Tapi kalau kita lihat bagaimana line yang mereka nyanyikan, itu dapat kita sebutkan sebagai line distribution gak sih? Asli ya, mereka tuh kayak nggak dapetin line teman-teman. Sorry ya, bukan mau manas-manasin atau bagaimana ya. Soalnya aku yang sebagai pengamat nih, bener-bener ngamatin nih, aku ngerasa mereka nggak dapetin line loh di sini, serius. Coba ya kita compare ya teman-teman dengan beberapa grup yang anggotanya juga banyak dan mereka juga kerap kali dikeluhkan line distribusinya sama penggemar. Misalnya nih ada Twice. Di Twice sendiri ada beberapa member yang kerap kali mendapatkan line distribution yang sedikit. For example nih Momo. Momo saja meskipun line distribusinya sedikit, line yang dinyanyikan itu jelas loh teman-teman. Apa yang dinyanyikan itu jelas loh. Jelas dalam artian satu kalimat full, dua kalimat full kayak gitu. Jadi bukan yang kayak We fresh, we go, dead. Bukan kayak gitu doang teman-teman. Sorry ya guys, bukan manas-manasin, tapi seperti itulah realitanya. For example juga Sana misalnya di lagu Twice. Di Twice sendiri dia line distribusinya juga
kalau aku bisa bilang ya, itu sedikit loh. Tapi dia itu dibuat penonjol. Menonjolnya karena apa? Karena lainnya itu jelas teman-teman. Meskipun hanya satu ataupun dua kalimat, tapi jelas. Ya meskipun cuman itu kan jelas ya, bukan yang kayak dia bilang we fresh we go langsung hilang gitu. Jadi guys, dikarenakan hal ini tidak mengherankan jika banyak dari penggemar, khususnya adalah penggemar Bahayi, penggemar Shouting, dan juga mungkin penggemar Mashiro dan sebagainya, itu benar-benar kecewa banget setelah melihat line distribution-nya. Dan jujur aku untuk sekarang nggak bisa bela lagi sih tentang masalah line distribution. Kalau sebelum-sebelumnya aku bisa bela ya kawan-kawan. Karena memang di lagu-lagu yang sebelumnya, Bahayi juga dapetin line yang begitu jelas banget ya. Meskipun dikit banget tapi lainnya jelas lah gitu teman-teman, ada satu kalimat full. Kalau di sini kan bener-bener kayak ya cuman gitu doang gitu. Nggak heran kalau penggemarnya itu kecewa banget teman-teman gitu. Ya seharusnya di sini menurut aku produser musiknya itu harus bisa juga melihat bagaimana pola konsumsi dari para penggemar di masa sekarang. Para penggemar di masa sekarang itu juga pengen ngelihat idol favorit mereka atau bias favorit mereka mendapatkan bagian yang cukup seperti itu. Ya seharusnya bisa juga nih para produser musiknya itu melihat lagi mana line yang akan cocok untuk mereka. Ya meskipun tidak banyak juga, ya setidaknya dapat jelas lah gitu line yang mereka nyanyikan. Sehingga para penggemar yang sudah menunggu comebacknya Keplo ini tidak kecewa teman-teman. Sampai kemarin hashtag Keplo disband aja menjadi trending. Waduh. Ya kita harapkan semoga dengan adanya permasalahan seperti ini ataupun ada kritikan seperti ini, produser musiknya dapat memperbaiki bagaimana cara mereka membagi line distribution. Sehingga kedepannya tidak ada masalah-masalah seperti ini. And guys, how about your opinion for this one? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Di sisi lain, Keplo dikabarkan sudah memecahkan rekor sendiri dalam penjualan hari pertama dengan Troubleshooter. Jadi kawan-kawan, di hari yang sama dengan hari rilisnya album dan juga musik video dari We Fresh, penghitungan penjualan hari pertama album juga berakhir. Dan menurut data yang dirilis Hanteo, Troubleshooter itu menyelesaikan penjualan hari pertama mereka dengan lebih dari 167.214 eksemplar terjual. Dengan ini, Troubleshooter telah menjadi album terlaris Keplo dalam hal penjualan hari pertama, memecahkan rekor terbaik pribadi mereka. Rekor sebelumnya itu dipegang oleh mini album kedua grup yakni Double S yang terjual sekitar 153.000 unit pada hari pertama perilisannya. Sekali lagi, congratulations atas pencapaian yang didapatkan oleh Keplo. Well guys, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. I'm Sol Kempame dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan formasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.